Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Kista Sisilia Putri. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sekampung, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi kalor dan perpindahannya, submateri perpindahan kalor secara konduksi pada kelas 7 semester ganjil. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, lencang depan, gerak, tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Reva, Rike. Hadir. Baik. Tadi wali dari Balkis menyampaikan izin karena Balkis hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit. Kita doa semoga Balkis segera sehat kembali dan bisa belajar bersama kita di sini. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong Nak Ayas pimpin teman-temannya berdoa, Nak. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Semoga setelah kita berdoa, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Baik, anak-anak, karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap menerapkan prokes, yaitu 3M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kalian tempat duduknya sudah menjaga jarak, enak ya? Duduknya jangan berdekatan ya. Jangan berimpit-impitan ya. Ibu akan menampilkan peraturan selama kita belajar. Perhatikan ini anak-anak. Aturan selama pembelajaran seperti ini. Bisa terbaca dari belakang? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ingin kita menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Narika. Silakan duduk kembali semuanya. Semoga setelah menyanyikan lagu tadi menambah kecintaan kita terhadap tanah air. Ketika di SD, kalian sudah pernah belajar materi kalor. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Oke, baik, masih ingat. Perpindahan kalor itu ada 3 macam. Masih ada yang ingat? Apa saja? Ya, Rika? Konduksi, konveksi, dan radiasi.
Ya, betul sekali. Ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, baik anak-anak, perhatikan. Ibu membawa sebuah gelas berisi air panas. Kemudian ibu masukkan 2 buah sendok, yang 1 sendok logam dan yang 1 sendok plastik. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian memegang sendok yang logam? Ya, Citra? Panas. Ya, panas. Kalau yang sendok plastik? Ya, Zevan? Tidak terasa panas. Ya, betul. Tidak terasa panas. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan yang Ibu jelaskan tadi, contohnya apa, Nak? Ya, Clarissa? Ketika membuat teh panas lama-kelamaan, ketika mengaduk tehnya pecah. Oke, Clarissa menjawab, ketika kita mengaduk teh lama-kelamaan tangan akan terasa panas. Mengaduknya memakai sendok apa? Yang logam atau yang plastik? Yang logam. Nah, baik, betul sekali. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang konduksi, Ibu akan mengadakan pretest. Ibu bagikan soal. Kalian kerjakan 5 menit. Sudah, Nak? Oke, Ayas dan Zevan, tolong kumpulkan punya teman-temannya. Kumpulkan ke depan. Oke, ini pretestnya Ibu gunakan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang perpindahan panas secara konduksi. Nah, baik. Kalian sudah siap belajar sekarang? Sudah? Oke, sekarang kita tepuk semangat. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. 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 Sip, mantap. Semangat ya. Mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kalian perhatikan ini. Ibu ada sebuah video. Kalian perhatikan ya. Dipanaskan. Pada salah satu ujungnya, sedang ujung yang lain kita pegang, maka akan terasa panas. Karena kalor berpindah dari ujung yang dipanaskan ke selama zat padat tersebut dipanaskan. Nah, baik. Dari tayangan video tadi, kita sudah melihat ketika kita memegang sebatang besi yang dipanaskan, tangan kita merasakan panas. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemampuan tiap-tiap bahan menghantarkan kalor, maka akan kita bahas hari ini. Sekarang perhatikan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi dan literasi bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa jenis bahan pada kemampuannya untuk menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan literasi bacaan, peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor secara konduksi terhadap contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi dengan benar. Dan yang terakhir, setelah kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil rancangan termos air panas dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita mempelajari materi perpindahan kalor secara konduksi? Yang pertama,
Peserta didik dapat menerapkan pemanfaatan perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran dan pentingnya kita mempelajari materi ini di hari ini. Untuk penilaiannya, Ibu akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian keterampilan ketika kalian melakukan percobaan. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini anak-anak. Gambar apa ini? Gambar Pak Tani sedang di sawah. Sekarang kalian fokus di botol yang berwarna merah. Oke, apa? Oke. Botolnya kira-kira berisi apa? Ya. Biasanya diisi kopi, Bu. Berisi kopi. Nah, baik. Kita sering melihat ya anak ya, di lingkungan sekolah kita ini banyak Pak Tani membawa botol berisi kopi. Nah, tetapi waktu Pak Tani ini ke sawah dalam waktu yang agak lama, ternyata kopinya tidak panas lagi. Nah, dari ilustrasi yang sudah Ibu berikan, permasalahan apa yang muncul dari kalian? Ya. Bagaimana agar panas kopi dalam botol kaca dapat bertahan lebih lama lagi? Ya, tulis ke depan, Nak. Memiliki pertanyaan, bagaimana agar panas kopi dalam botol kaca bertahan lebih lama lagi? Ada pertanyaan yang lain? Remos air panas yang tepat, Bu. Oke, tulis ke depan, Wi. Nah, baik. Dewi menyampaikan pertanyaan, bagaimana rancangan termos air panas yang tepat? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Reva, Rike, Dewi, Ica, Ayas. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, Najwa, Citra, Clarissa, Chelsea, Zevan. Kelompok 2 mana? Ya, baik. Sudah duduk per kelompok ya? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja beserta bahan ajarnya. Sini yang kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Iya. Ini yang kelompok 2. Kalian baca, kalian pelajari dulu LKPD-nya. Kalau sudah, kalian ambil alat dan bahannya di depan, Nak. Ambil alat dan bahannya di depan. Lakukan percobaan sesuai prosedur yang di LKPD. Dibaca dulu LKPD-nya. Dibaca dulu LKPD-nya, langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama dilakukan apa? Lapisi botol kaca dengan kainan cukup tebal. Oke, mengisi botol dengan air panas. Hati-hati menuangkan air panasnya. Kalian menggunakan corongnya. Tadi kalian apakan langkahnya? Lapisi botol kaca dengan kainan tebal. Oke, kelompok 1 lapisi. Botol kaca dengan kainan. Oke, kemudian selanjutnya apa? Masukkan air panas ke dalam botol. Oke, yuk masukkan. Nah, cetakin dulu. Ya. Hati-hati ya, Nak, megang air panasnya. Dah. Awas tumpah, pelan-pelan. Ya. Oke, selanjutnya apa? Ukur dan catatkan kadar pengamatan suhu air di dalam botol setiap 5 menit sekali. Oke, yuk. Zevan, ukur Van, coba. Kalian ukur kedua botolnya ya, dua-duanya diukur suhunya. Oke, LKPD-nya sudah selesai semua diisi?
Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kalian buat rancangan termos air panas di kertas ini, kertas kartonnya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke, kalau sudah, yang maju presentasi dulu kelompok 1. Siap, Nak? Hasilnya ditempel dulu di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel 1, data hasil pengamatan suhu setelah 5 menit 67 derajat Celcius, suhu setelah 10 menit 64 derajat Celcius, suhu setelah 15 menit 60 derajat Celcius. Botol 2 tanpa dilapisi isolator, 60 kain bekas air panas. Alasan pemilihan alat dan bahan yang kalian gunakan. Botol kaca dan kain merupakan isolator yang baik sehingga dapat menahan suhu air panas dalam waktu yang lebih lama. Tutup botol juga menggunakan bahan isolator yaitu gabus. Oke, sudah. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada pengaruhnya tidak toples luar terhadap panas air di dalam botol? Ya. Kelompok 1? Ya, Ayas? Menurut kami berpengaruh. Panas air di dalam botol akan lebih tahan lama apabila toples menutupi bagian atas botol. Nah, baik. Oke. Itu tadi pertanyaan dari kelompok 2 dan sudah ditanggapi oleh kelompok 1. Oke. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian membuat rancangan, tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 1, Ibu beri nilai 85. Kasih hapus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Kelompok 2, silakan maju presentasi. Ditempel dulu hasilnya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel 1, data hasil pengamatan. Botol 1 kertas dilapisi isolator. Suhu setelah 5 menit 67 derajat Celcius. Suhu setelah 10 menit 63 derajat Celcius. Suhu setelah 15 menit 60 derajat Celcius. Botol 2 tanpa dilapisi isolator dan bahan yang paling menggunakan alat. Botol kaca, sumber gabus, toples, plastik, tutup toples, bahan kertas bekas, air panas. Alasan pemilihan alat dan bahan yang kalian gunakan. Botol kaca dan kertas merupakan isolator yang baik sehingga dapat menahan suhu air panas di dalam waktu yang lama. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Iya, baik. Kelompok 2 menggunakan toples yang ada tutupnya. Itu tutupnya lebar tidak ya, susah tidak menyusun botol dan kertas di dalam toplesnya. Oke, kelompok 2 ada yang bantu temannya menjawab? Iya, silakan, Nak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Kertas yang kami masukkan ke dalam toples sebelumnya sudah kami sobek menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk memasukkan ke dalam botolnya. Oke, demikian tanggapan dari kelompok 2. Masih ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak? Oke, kalau tidak ada, hasil dari kelompok 2 ketika melakukan percobaan menggunakan termometer, kemudian langkah-langkah prosedur percobaannya, dan hasil rancangannya. Untuk kelompok 2, Ibu beri nilai 90. Kasih hapus untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup, Nak. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, kalian perhatikan depan semua dulu. Ini hasil rancangan kelompok 1 dan yang ini hasil rancangan termos kelompok 2. Sekarang kalian perhatikan.
Kelompok 1 termosnya tidak ada tutup luarnya. Sedangkan kelompok 2 ada tutup luarnya. Menurut kalian, kira-kira yang lebih lama mempertahankan panasnya air dalam botol, yang botol 1 atau botol 2? Botol 1 atau 2? Botol 2. Nah, baik. Berarti rancangan termos yang lebih baik adalah yang rancangan kelompok 2. Karena apa? Karena toples luarnya ini menutup seluruh bagian termos. Nah, jelas ya? Perpindahan kalor secara konduksi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah itu, yang atas. Peralatan masak, yang biasanya kita gunakan, bagian bawahnya itu terbuat dari aluminium. Sedangkan pegangan untuk tangannya terbuat dari kayu. Gunanya untuk apa yang bagian bawah terbuat dari aluminium? Ya, Zevan? Agar makanan yang diolah bisa matang. Oke, agar makanan yang diolah cepat matang. Kemudian, yang bagian tangannya terbuat dari kayu. Agar apa? Ya. Oke, agar ketika kita mengangkat kualinya, tangan tidak terasa panas. Nah, perhatikan. Kemampuan bahan untuk menghantarkan kalor itu ada 2 macam. Ada konduktor dan ada isolator. Kalau tadi yang contoh ibu bawakan ini, ada sendok logam dan sendok plastik. Yang merupakan konduktor yang mana? Yang sendok apa? Iya, Citra? Sendok logam. Oke, yang isolator yang sendok apa? Zevan? Sendok plastik. Sendok plastik. Nah, kalian menyebutkan sendok logam ini adalah konduktor, sedangkan yang sendok plastik adalah isolator. Jadi, apa itu konduktor dan isolator? Ya, Metaliza. Bahan yang baik untuk menghantarkan kalor. Ya, betul. 100 untuk Metaliza. Sekarang yang isolator. Ya, Zevan. Bahan yang buruk untuk menghantarkan panas. Oke, bahan yang buruk untuk menghantarkan panas atau kalor. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi apa itu konduksi? Ya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Oke, itu tadi adalah pengertian dari konduksi. Selanjutnya, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Ya, Zevan. Kertas dan kayu merupakan isolator yang baik sehingga dapat mencegah berpindahnya panas dari air menuju ke udara lain. Nah, oke, berdasarkan hasil diskusi dan percobaan kalian tadi, Zevan mengatakan ada kesimpulannya. Ternyata kain dan kertas tadi adalah isolator yang baik, sehingga menahan panasnya air di dalam botol keluar ke udara lingkungan. Jelas ya? Dibaca. Citra. Yang keras. Prinsip kerjanya tremos air adalah sebagai isolator atau pencegah perpindahannya panas dari air ke udara luar. Tremos menggunakan bahan yang secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan di dalam tremos dengan lingkungannya. Oke, baik. Selanjutnya, Dewi, baca Wi. Akhirnya tidak terjadi pertukaran lingkungannya. Oke, baik. Itu tadi adalah prinsip kerja dari termos. Nah, kalian tadi di awal membuat 2 buah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana agar panas dalam botol kaca bertahan lebih lama? Tadi, pentingnya kita mempelajari pelajaran hari ini. Yang pertama tadi apa? Menerapkan pemanfaatan perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sudah tercapai ya. Kemudian yang kedua, pentingnya belajar kita hari ini yaitu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perpindahan kalor secara konduksi. Juga sudah terjawab dengan membuat rancangan termos. Nah, ini tadi kertas dan kain berfungsi sebagai isolator yang baik, sehingga mencegah pindahnya
panas dari air dalam botol ini ke udara lingkungan? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan soal. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal, kita akan ada penilaian pengetahuan. Ibu bagikan soalnya. Oke, sudah? Kita bahas soalnya. Tukarkan dengan teman sekelompoknya, nak. Ditukar. Lembar jawabannya ditukar. Oke, sudah? Nomor 1. Kerangka mobil terbuat dari baja yang merupakan campuran antara besi dengan karbon. Dalam teknologi, baja lebih banyak dipilih daripada besi. Berikut ini yang merupakan perbedaan antara baja dengan besi kecuali E. Baja cenderung isolator panas sedangkan besi konduktor. Oke. Ada jawaban yang lain? Ya, Maita Lisa? Yang C. Baja memiliki bentuk yang tetap tahan suhu panas. Oke, kalian perhatikan soalnya. Di situ ada pernyataan kecuali. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Oke, kalian nilai. Nomor 2. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada peristiwa nomor B2. Ada jawaban yang lain? Ya, Citra? C. 3. Ada jawaban yang lain? Ya, Dewi? C. 5. Ada jawab yang C, ada yang 5, ada yang E. Jawaban yang benar adalah yang C. Lama kalian sebutkan nilai. Reva? 100. Wah, Reva 100. Tepuk tangan untuk Reva. Riko? Riko 100 juga. Tepuk tangan untuk Riko. Oke, baik anak-anak. Untuk yang mendapatkan nilai sudah tinggi, kalian pertahankan. Untuk yang nilainya kurang memuaskan, kalian harus lebih banyak belajar. Nah, baik anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Oke. Tadi dari awal Ibu sudah mendemonstrasikan sebuah gelas berisi air panas, kemudian dimasukkan ke 2 buah sendok logam dan plastik. Ternyata ketika kita memegang sendok logam, lama-kelamaan tangan terasa panas. Sedangkan yang sendok plastik, tangan kita tidak merasakan panas. Kalian tadi sudah menyebutkan kalau sendok logam ini adalah konduktor, yaitu apa tadi? Dapat mengantarkan panas dengan baik. Oke, bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan yang sendok plastik merupakan apa tadi? Merupakan isolator. Apa tadi isolator? Ya, Rike? Oke, bahan yang buruk untuk menghantarkan panas. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari sudah kalian sebutkan tadi contohnya adalah ketika mengaduk minuman teh yang panas menggunakan sendok logam. Tangan juga terasa panas. Kemudian kalian tadi juga sudah melakukan percobaan. Kemudian membandingkan panasnya air panas di dalam botol yang dilapisi dan tidak dilapisi dengan isolator. Ternyata yang dilapisi dengan isolator, botolnya itu bisa menahan air panas ini lebih lama. Kemudian kalian juga sudah membuat rancangan termos. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup? Oke, kalau cukup, untuk tugas di rumah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kalian pelajari materi perpindahan kalor secara konveksi. Jelas ya? Jelas. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong Nak Ayas pimpin doa, Nak. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Nayas. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Semoga pandemi cepat berlalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.